Kayak apa nih? Hah? Kayak jaket kedinginan. Padahal nggak di Bandung. Saya nih di Tangerang ya. Tangerang itu cuacanya ya mirip-mirip Jakarta, Bekasi. Jadi sebenarnya nggak dingin-dingin amat dan bukan ruangan AC. Cuma emang lagi kedinginan aja. Ada gangguan di badan ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, langsung saja kita sekarang berada di pertemuan ketiga ya. Kemarin sudah dibuatkan video cara mempraktekkan bab huruf pada Al-Qur'an ya. Sebelumnya sudah dijelaskan jenis-jenis kata yang ada di dalam Al-Qur'an dan beberapa maklumat tentang kalimat ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis kata yang kedua, yaitu isim. Lihat di sini, saya mulai ngotak-ngotakin. Di sini ada tertulis babu al-ismi. Jadi kalau dibaca tuh babul ismi. Bab isim. Ingat pada pertemuan kemarin, isim itu diketahui dengan alamatihi wa tasrifi. Ciri-cirinya dan tasrifnya. Namun di tamis 1 ini kita baru mempelajari ciri-cirinya saja. Sedangkan nanti pada bab tasrifnya nanti akan kita pelajari di tamis 2 ya. Jadi itulah tahapan metode yang dipelajari di tamis. Jadi jangan mau buru-buru ya. Kemudian kita lanjut ke sini lagi. Karena isim itu dikenali dengan ciri-cirinya, maka kita akan mengetahui ciri-cirinya di sini. Ini di halaman berapa ya kalau di modul? Coba saya lihat dulu ya. Kalau nggak salah 13. Ya, halaman 13 ya. Halaman 13 dari halaman depan nih. Dari depan, ini belakang ini depan. Dari depan halaman 13. Ciri-ciri isim. Yang pertama berakhiran tanwin. Nih, ada nakirotun, an, in, un ya. Jadi isim itu lafaznya berakhiran tanwin. Maknanya harokat terakhirnya lafaz itu ada tanwinnya ya. Itu ciri yang pertama. Kemudian berakhiran kasroh. Jadi isim itu harokat akhir katanya, harokat akhir lafaznya itu berakhiran kasroh. Kemudian berawalan al ya, berawalan al. Jadi ada lafaz yang berawalan al, misalkan alhamdu, kemudian ar-rahmanu, ar-rahimu, dan lain-lain, maka itu adalah isim ya. Cirinya berawalan al. Kemudian berawalan mamimu ya. Jadi ada sebuah kata di dalam Al-Quran nanti kalau kita temukan. Kemudian abjad pertamanya itu ma, mi, atau mu. Ya. Macet-macet ya, mohon maaf nih. Mouse-nya, gak tahu mouse-nya atau konektornya ya. Konektor USB-nya mungkin bermasalah nih. Karena tadi dipindahin gak ada masalah. Sekarang dipindahin malah bermasalah. Nah, abjad pertamanya itu ma, mi, atau mu. Gitu ya, ini berawal. Kemudian diawali dengan awamilul ismi, huruf yang ada di kolom 1 sampai 6. Nih, ada di sini. Awamilul ismi dari bijarin, ya nasaba lil mudhaf, illa nasaba lil mustasna, la nasaba lin nakirah, inna nasaba rafa'u, kana rafa'u nasaba. Ini disebut dengan awamilul ismi. Nah, ingat, lihat di sini berawalan, kemudian pertama bahasanya berawalan ya, berawalan. Kemudian bahasa yang satu lagi istilahnya dipakai diawali ya. Apa bedanya berawalan sama diawali? Kalau berawalan, dia bagian dari lafaznya. Kemudian kalau diawali berarti ada lafaz yang mendahuluinya ya. Maka itu termasuk dari ciri-ciri isim ya. Misalkan nih
awamilul ismi itu ini kan bijarin. Berarti sebelum lafaz itu ada salah satu huruf yang ada di bijarin, maka itu ciri yang diawali ya, diawali bijarin. Kemudian ada jenis lafaz, kita nggak tahu apa, ternyata di depannya ada ada huruf ya nasoba lil mudhof. Nah, maka dia adalah isim karena ada ya nasoba lil mudhof. Nanti kita praktek ya untuk lebih lanjutnya. Lanjut 1 2 3 4 5. Yang keenam berarti. Yang keenam menunjukkan nama. Apa maksudnya menunjukkan nama? Contohnya aja langsung ya biar paham. Contohnya itu Allahu, kemudian Fir'aunu, kemudian Ibrahimu. Itu apa tuh? Nama-nama sosok ya, nama-nama sosok. Saya bahasakan itu. Sosok maksudnya nama-nama yang asing di dalam Al-Quran. Karena kita konteksnya nanti akan merujuk kepada Al-Quran. Maka itu adalah isim. Ya, contoh tadi nama-nama tadi. Menunjukkan nama ya. Kemudian berwazan fa'ilun. Boleh diharokatin ya. Fa'ilun. Fa-nya panjang. Kemudian ainnya kasroh. Lamnya harokat dhammah tanwin. Fa'ilun. Maksudnya berwazan itu apa? Bentuknya mirip kayak gini ya. Ada bentuknya pokoknya mirip kayak gini. Misalkan kafirun, atau sodiqun, atau alimun, atau amilun. Nah, itu berwazannya seperti ini berarti. Fa'ilun ya. Oke, langsung ke ciri terakhir yaitu kata majmuk. Kata majmuk di sini dijelaskan al-idhofah yaitu isim nakiroh yang bertemu dengan dhamir kolom 25. Jadi ada isim nakiroh. Isim nakiroh itu apa? Isim yang bertanwin ya nih. Ada di atas nih. Kemudian bertemu dhamir kolom 25 ya. Nanti kita untuk lebih jelasnya kita pelajari ketika praktek. Nah, maka inilah ciri-ciri isim yang perlu kita ketahui. Ada motor lewat, agak berisik nanti pasti karena noise-nya nggak bisa dihilangkan. Inilah ciri-ciri isim yang wajib kita selalu ingat. Kalau kemarin kita pakai hafal ya. Ya, takutnya merasa berat dengan istilah hafal, maka saya ingin mempermudah otak kita yang lemah ini, yang akan menangkap suatu ilmu yang berat, gitu ya. Jadi semudah itu. Untuk lebih jelasnya, antum silahkan mengikuti lagunya, karena setiap materi tamis itu pasti ada lagunya ya. Nah, supaya lebih mudah diingat ketika praktek. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Berarti pertemuan selanjutnya itu adalah praktek mengidentifikasikan jenis kata yang berupa isim di dalam Al-Quran. Oke, cukup sekian. Ini sekarang saya rekaman jam 11:30. Mungkin ngeditnya besok pagi atau mungkin sore baru bisa diupload ya. Sekarang jam 11 tanggal 21 bulan 5. Oke, cukup sekian. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.